Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini mulai bersama Alia Lestari. Saya dari kelas 11 Napes dan aku di sini akan menjelaskan mengenai tentang materi akidah akhlak, yaitu alam barzah dan tahapan tasawuf. Nah, alam barzah ialah alam yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Setelah mayit dikubur, maka kuburan akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan himpitan tersebut. Di alam barzah ruh tidak akan hancur ataupun punah, sedangkan jasad manusia dikebumikan dan hancur. Selanjutnya, fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ini adalah tahapan selanjutnya dari kematian. Terjadi ketika seorang hamba yang telah diletakkan dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya yaitu adalah nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara orang yang meninggal secara su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Nah teman-teman, ada yang tahu gak sih meninggal secara husnul khotimah dan su'ul khotimah itu apa? Nah, kayak aku akan jelasin juga. Jadi, orang yang meninggal secara husnul khotimah adalah orang yang meninggal saat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu sedang berbuat kebaikan, terus bertaubat kepada Allah. Nah, sedangkan orang yang meninggal secara su'ul khotimah ialah orang yang meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau durhaka kepada orang tua, pokoknya larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan, maka orang tersebut akan meninggal secara su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai alam barzah, kita juga akan membahas mengenai tahapan tasawuf. Let's go. Nah, di sini aku akan ngejelasin pengertian dari tasawuf. Tasawuf itu adalah cara seorang muslim untuk fokus pada pembersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menguatkan hubungan batin dengan Allah. Nah, kita juga memiliki tingkatan-tingkatan tasawuf. Yang pertama itu syariat. Nah, syariat itu adalah ketentuan atau aturan seperti perintah atau larangan dalam yang sesuai dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perintah sholat, puasa, wudu, dan menutup aurat, dan hal dasar lainnya. Nah, kalau yang kedua itu tingkatannya ada tarekat. Nah, kalau di tarekat ini kita mempelajari lebih dalam lagi hingga untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau cara-cara metodenya gitu yang baik, yang lebih benar gitu. Nah, dalam mengamalkan tarekat biasanya harus dibantu dengan seorang guru yang benar-benar sudah mempunyai ilmu gitu, dengan metode usaha untuk melawan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kita memperbaiki gitu. Setelah kita tahu nih apa itu sholat, gimana cara ngerjainnya, terus kita memperdalam lagi di tarekat gitu. Nah, lanjut di hakikat. Hakikat ini adalah kemampuan seseorang dalam merasakan kehadiran Allah. Jadi kita tuh kayak ngerasa diawasin gitu. Jadi kita tuh kalau kita udah ngerasa seperti kita diawasin sama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kayak kita semakin dekat lagi sama Allah. Nah, yang terakhir itu adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat ini adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa yang dikehendaki. Orang yang menjalankan tahapan tasawuf ini untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, itu pasti akan memiliki cahaya sendiri gitu, memiliki kayak merasa lebih dekat gitu kepada Allah. Nah, fungsinya tuh apa sih fungsi dari ma'rifat ini? Fungsinya itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Tuhan, baik itu sama sifat ataupun fa'alnya. Gitu teman-teman. Jadi itu adalah tahapan dari tasawuf. Ya, itu penjelasan singkatnya aja sih.
Sudah, terima kasih. Mungkin itu aja, dan maaf banget ibu saya nggak bisa ngedit video ini karena seperti waktunya tidak cukup untuk mengedit. Jadi mungkin ini akan saya berikan saja langsung. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.